kan. Terus kalau harta kotor kayak gimana? Bapak kerja, mestinya kerja masuk jam 8, pulang jam 4. Dapat gaji sekian. Tapi datang jam 10, pulang jam 2. Gajinya sekian juga. Haram apa kotor? Nah, saya mengistilahkan itu kotor. Sehingga harus dibersihkan. Kalau haram, nggak ada judul haram di zakat itu. Nggak ada judul haram di sodakoh. Karena harta yang haram itu tidak bisa dibersihkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik, di bulan yang terbaik, kita sama-sama menikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mulia karena waktu. Dan waktu ini bergulir. Sudah 1 minggu. Jadi kalau sudah 1 minggu ini misalkan belum 7 juz, ya masih rugi gitu. Atau sudah ada yang 2 kali khatam bisa jadi. Artinya waktu yang mulia ini terus bergulir. Kalau kita tidak menikmatinya dengan segala aktivitas amaliyah di bulan Ramadan ini, kita harus menunggu tahun depan, kalau itu panjang umur. Panjang umur kan hanya ada di lagu waktu ulang tahun doang itu. Ya. Maka hari ini ya, kita sudah memperhitungkan waktu yang sudah berjalan. Kaitannya dengan Ramadan, kalau urusan lapar dan haus sudah selesai. Insya Allah yang puasa ngerasain lapar dan ngerasain haus. Tapi yang jadi masalah adalah di sini dijelaskan kaitannya dengan adabus syam, adabus shaim, adab orang yang berpuasa. Apa diantaranya? Walis shaim adabun la yukmal siyamu illa biha. Dalam berpuasa itu ada adabnya, dan puasanya tidak sempurna kalau adabnya tidak diwujudkan. Apa diantaranya? Ayahfadhu lisanahu anil kadzib wal ghibah, supaya menjaga lisannya dari berbohong dan ghibah. Puasa sih oke, tapi bohong juga jalan, ya. Wa anil khawdi fi ma la ya'ni, dan juga berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kesempurnaan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi di bulan Ramadan. Wa yahfad ainahu wa adunahu anin nadri wal istima' ila ma la yahillahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan supaya menjaga pandangannya
dari memandang segala sesuatu, terlalu banyak pandangan. Kolak dipandang, ini semua dipandang. Ya, itu juga merusak pandangan itu. Ya, semua yang ada di meja dilihat, nanti udah maghrib dimakan. Maka supaya pandangannya jangan usah terlalu dilihat makanannya itu. Artinya mata kita jangan melihat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga telinga kita, jangan mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena inilah yang dikhawatirkan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan haus. Laparnya kelihatan banget, hausnya kelihatan banget. Apa buktinya? Maghrib ditanyain mulu. Atau ketika mau maghrib pokoknya siap menunggu datangnya maghrib. Ya kalau lapar biasa aja Pak. Ya jangan kayaknya udah siap banget di meja makan. Ini kekhawatirannya, makanya adabnya harus dijaga tadi. Dan yang lain, ala yuksir an-naum bin nahar. Di bulan puasa ini tidurnya lebih banyak lebih sedikit. Ya, jawab sendiri dah itu. Ya. Makanya dikatakan la yuksirun naum bin nahar. Jangan banyak tidur di siang hari. Kalau di malam hari sih kemungkinan memang kurang tidurnya. Ya. Karena kalau mungkin habis tarawih jam 9, setengah 10 mungkin baru tidur jam 10 atau jam 11, jam 3 udah bangun. Yang jadi masalah tidur siangnya. Karena bisa jadi siangnya kodoan. Ya, mengkodok karena tidur malamnya kurang. Makanya nasihat dokter, ada dokter nggak di sini? Kalau dokter kan bilang tidur jangan kurang dari berapa jam? 8 jam, nggak usah diikutin tuh nasihat itu. Iya, nggak usah diikutin, bahaya itu. Malah jadi penyakit juga. Ya, karena nggak mungkin kita tidur 8 jam itu. Coba hitung saja nanti. Ya, maka di bulan Ramadan ini ditekankan la yuksirun naum bin nahar, wala yuksirul akal bilail. Dan jangan banyak makan di malam hari. Makanya kan kalau ditanya mana yang lebih berat, puasa apa tarawih? Jawabannya tarawih, karena makannya banyak. Jadi yang menyebabkan tarawih berat itu karena perutnya kebanyakan. Maka la yuksirul akal bilail wal yaktasid bidzalika hatta yajida masalju wal atos. Maka sebetulnya ketika di bulan Ramadan ini kita jangan memperbanyak makan, dan seharusnya kita merasakan lapar dan haus. Bedakan antara lapar dan kelaparan. Lapar, tidak apa-apa lapar itu. Tidak berbahaya lapar itu. Tapi jangan juga terlalu banyak makan. Maka dikatakan hatta yajida masalju wal atos. Kita di bulan Ramadan ini memang harus bisa merasakan seperti apa tuh lapar dan haus itu. Karena dengan merasakan itu, ya, kita akan mengatakan saya tidak mau lapar dan tidak mau haus. Sehingga kita punya peduli kepada orang yang pernah merasakan lapar beneran. Ya. Kan ada orang yang lapar beneran ada. Kalau kita kan lapar memang dibuat. Kita lapar ini semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sudah tentu perintah Allah dan Rasul tidak akan berbahaya. Maka seberapa kita bisa merasakan lapar dan haus, itu menjadi model
Untuk apa? Untuk kita peduli kepada yang lain. Maka Rasulullah menyatakan Abdulus sodaqah sodaqotun fi Ramadan. Sodaqah yang paling utama di bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini sodaqah kita dinaikin. Berapa setiap hari kita sodaqah? Dalam waktu di luar Ramadan. Maka di bulan Ramadan mestinya naik. Jadi jangan dipahami sedekah yang paling utama di bulan Ramadan, akhirnya sedekahnya bulan Ramadan doang. Nah, tidak begitu memahaminya. Karena bersedekah ini adalah amalan yaumiyah. Kalau orang tidak mungkin bayar zakat. Zakat itu kan ada nisab dan ada haul. Berapa nisabnya zakat? Sebut saja yang paling sedikit 85 gram. Harga emas sekarang berapa? Anggaplah 1 juta biar gampang hitungnya. Ya, biar gampang. Jadi orang yang punya uang 85 juta itu sudah kena nisab. Tapi itu perjalanannya adalah 1 haul, 1 tahun. Artinya kalau antum deposit yang gampangnya, ya, deposit 85 juta atau mungkin nabung. Dari perjalanan rekening yang ada itu utuh sampai akhir tahun 85 juta atau lebih. Maka itu punya wajib zakat. Ini zakat mal. Terus kalau enggak pernah punya uang sampai puluhan juta begitu gimana? Berarti nggak pernah zakat, nggak apa-apa memang, ya, karena memang dia tidak punya nisab. Terus Allah kan selalu memberikan rezeki kepada kita. Maka zakat itu dari sisi bahasa membersihkan harta. Apakah harta yang kita terima itu bersih? Saya menggunakan istilah kotor sama haram. Makanan nih, Bapak punya makanan, Ibu punya makanan. Mau dimakan jatuh. Diambil nggak? Kalau kurang 5 menit ambil. Itu kotor itu. Ya kan? Sebut saja kotor, bisa dibersihin nggak? Bisa. Berarti boleh dimakan nggak? Boleh. Itu kotor. Tetap kudu dibersihin supaya dimakannya tidak berpenyakit. Kalau haram bisa nggak dibersihin? Nggak bisa. Nah, bedakan. Terus kalau harta kotor kayak gimana? Bapak kerja, mestinya kerja masuk jam 8, pulang jam 4. Dapat gaji sekian. Tapi datang jam 10, pulang jam 2. Gajinya sekian juga. Haram apa kotor? Nah, saya mengistilahkan itu kotor. Sehingga harus dibersihkan. Kalau haram, nggak ada judul haram di zakat itu, nggak ada judul haram di sedekah, karena harta yang haram itu tidak bisa dibersihkan. Bapak korupsi, sekenyang-kenyangnya korupsi, ya, tetap harta itu nggak bisa dibersihkan, karena statusnya sudah haram. Bapak misalkan direktur Pertamina, iya, sekarang bukan Pertamina lagi, penipu katanya. P-nya itu jadi penipu. Gajinya berapa? Sebutlah 3 miliar, oke. Ya.
Saya nggak tahu gajinya berapa itu. Ya. Tapi kerjanya ya seenaknya aja. Bahkan udah gajinya begitu masih juga nyolong. Gajinya saja itu kotor. Oke, ndak haram, kotor, harus dibersihkan dari 3 miliar itu. Nah sekarang bagi kita yang tidak punya uang sampai 85 juta, tapi tiap hari Allah ngasih rezeki nggak? Allah kasih rezeki kita. Ini secara materi dulu, belum lagi sehat dan lain sebagainya. Maka supaya kita tidak memakan barang yang kotor, ya, itu supaya dibersihkan. Dengan cara apa? Ya dikeluarkan infak dan sodakohnya. Betul secara wajib zakat enggak, karena tidak pernah nyampe nisab. Ya Ustadz, boro-boro saya sodakoh, kredit aja gak selesai-selesai. Ya gimana mau selesai, udah selesai ente ngambil lagi. Ya. Nah makanya supaya harta yang Allah berikan setiap hari itu kita bersihkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa. Yang pertama doanya Allahumma a'ti munfikon khalafan. Yang kedua Allahumma a'ti mumsikan talapan. Tiap hari itu malaikat berdoa. Malaikat berdoa itu diterima gak sama Allah? Pasti, kita aja diterima insya Allah. Malaikat yang pertama, ya Allah berikan kepada yang berinfak kholak, gantinya. Supaya harta yang kita keluarkan itu, kata malaikat, ganti ya Allah. Nah kalau Allah ganti harta kita, lebih banyak lebih sedikit? Lebih banyak. Minimal man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Paling tidak 10 kali lipat Allah ganti. Itu doa malaikat yang pertama. Doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kepada yang mumsik. Mumsik itu dipegangin mulu. Masuk kantong kanan, masuk kantong kiri, belum lagi kantong lainnya banyak. Enggak dikeluarkan. Kata malaikat yang kedua, hancurkan. Ini ngeri juga ini doa yang kedua ini. Makanya usahakan kita setiap hari selalu berinfak wal bersedekah. Lau alfun, walaupun cuma 1000. Minimal malaikat yang kedua udah nyerah. Orang saya udah berinfak sih. Malaikat yang pertama, alhamdulillah, senyum-senyum aja malaikat yang pertama. Ya bocah lu dikasih duit 1000 belum tentu mau itu. Ya. Tapi malaikat yang pertama masih senang. Karena dia berdoa kepada orang yang memberikan, mengeluarkan harta. Nah makanya di bulan Ramadan ini paling tidak kita memulai punya pola berpikir bagaimana kita memulai. Kalau yang kemarin-kemarin belum memulai ini, ya dari doa 2 malaikat tadi, Ramadan ini mulai. Bermula di bulan Ramadan untuk berinfak bersedekah setiap hari dengan doa 2 malaikat tadi. Supaya apa? Harta kita tidak dihancurkan. Harta dihancurkan itu bukan berarti hartanya macam-macam. Bisa jadi hilang, bisa jadi sakit terus. Bapak sakit bayar nggak? Bayar kan? Ya itu caranya. Talafan. Nah termasuk ada riwayat lain kaitannya dengan di bulan Ramadan ini
sesuai dengan hadis tadi itu afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Ya. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, gaya hidup kita ini sebetulnya gaya hidup Ramadan yang benar. Contoh, bangun di bulan Ramadan jam berapa? Sebut saja jam 3 atau setengah 4 lah. Atau bapak-bapak jam 4 lah, udah masak baru makan gitu kan. Tapi kalau ibu-ibu mungkin nggak bisa. Artinya kita ini mestinya pola bangun tidur itu sebelum subuh. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi nggak mungkin kita bangun pas subuh. Kenapa? Kalau bangun pas subuh itu sebetulnya udah kesiangan. Pas subuh itu kesiangan. Kenapa? Karena kita tidak menikmati waktu yang sebelum subuh, yang itu waktu yang mahal. Siapa yang berdoa, kata Rasulullah, aku jawab. Siapa yang minta, aku kasih. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Itu terjadinya pada waktu sebelum subuh. Maka usahakan bangun sebelum subuh dan usahakan sholat walaupun 2 rakaat. Mepet-mepet dikit sampai ada riwayat, kalaupun mepet-mepet dikit ya sholat 1 rakaat. Sholat apa? Witir. Itu udah mepet banget tuh. Dianjurkannya seperti itu. Berapa pahala orang yang sholat tahajud atau sholat malam? Ini yang bisa jadi banyak yang belum tahu. Sholat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Oke? Di Masjid Nabawi Madinah ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 1.000. Oke lah, pokoknya lebih banyak dari Masjid Al-Barkah sini pahalanya. Ya. Kemudian 100.000, 1.000 atau 10.000, sholat di medan perang itu pahalanya 2 juta. Jadi kalau antum pengen pahalanya banyak, lari ke Gaza Palestina sana. Takut-takut tapi sholat juga gitu kan. 2 juta. Pertanyaannya, ada nggak pahala yang lebih banyak dari itu? Pahala yang lebih banyak dari itu yaitu Qiyamul Lail. Dikatakan lebih banyak dari 2 juta. Makanya usahakan jangan sampai kita tidak menikmati waktu yang mahal itu. Nggak usah ke Madinah, ke Mekah dah nyari yang 100.000. Di sini juga ada. Asal bangunnya sebelum subuh. Lau rakaatain. Walaupun hanya 2 rakaat. Kuliah kulhu berapa menit? 5 menit. Cuma bangunnya memang susah. Ini pahala yang terbanyak untuk bisa kita nikmati. Makanya pola Ramadan ini mengoreksi cara bangun tidur kita. Sekarang sudah terkoreksi. Ya, bahwa kita bisa bangun sebelum subuh. Makanya ibu-ibu walaupun mungkin agak sedikit sibuk masak mempersiapkan sahur, apalagi yang anaknya 12 gitu kan. Ya, jangan sampai tidak sholat walaupun hanya 2 rakaat. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kul, kata Rasulullah, kul washrab walbas watasoddaq. Ada perintah, 4 perintah Rasulullah kepada kita. Apa kata Rasulullah? Kul, makanlah. Rasul nyuruh kita makan. Udah diamalin belum? Jangan ditanya Ustaz ini. Ya. Yang kedua, washrab, minumlah. Ini lebih banyak lagi minumnya. Yang hitam, yang kuning, oh macam-macam warnanya. Yang ketiga, walbas, dan bersodakohlah. Yang ketiga, walbas, dan berpakaianlah. Ya, ini pakaiannya ganti-ganti nih. Subuh, asar, ganti pakaian. Alhamdulillah. Yang keempat apa?
watasodak, bersodakohlah. Ini ketinggalan. Mestinya kalau logikanya kita mau pakai, makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersodakohlah. Berarti mestinya makan sehari berapa kali? 3 kali. Minum, jangan ditanya, susah ngitungnya. Ya, berpakaian bisa jadi lain-lain. Tapi yang keempatnya lupa. Nah, di bulan Ramadan, ini kita bisa sambungkan antara makan, minum, dan bersodakoh. Karena di bulan Ramadan ini ada anjuran man fattara shaiman kana lahu ajruhu ghairu anu la yanqusu min ajri fa'iluhu syai'un. Siapa yang memberikan buka puasa. Ya. Ini kaitannya kan kita sama-sama makan, minum, tapi lupa kalau kita harus memberikan kepada yang lain. Memang sahabat ada yang protes ketika Rasul bilang man fattara shaiman sampai akhir, kata sahabat, tidak semua kami bisa memberikan orang yang buka puasa. Karena kesannya ketika diperintahkan memberikan buka puasa itu, kalau kolak suruh seember kira-kira gitu. Kalau korma sekilo gitu. Kata Rasulullah, lah, andaikan kamu memberikan buka puasa kepada yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebiji korma. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin di bulan Ramadan ini kita tidak bersodakoh dengan cara memberikan orang untuk buka puasa. Itu minimal sisa kolak ada nggak di atas meja itu? Pas buka puasa tuh ada nggak sisanya? Banyak, apalagi banyak. Sisihkan, keluarkan. Ini untuk memahami hadis tadi. Makanlah, minumlah, berpakaianlah. Tapi lupa yang keempat, bersodakohlah. Akhirnya kita seperti menjadi orang rakus. Tidak pernah memikirkan ada orang lain yang tidak makan seperti kita. Nah, maka Ramadan ini dengan hadis tadi sebagai motivasinya, sedekah yang utama di bulan Ramadan, artinya jadikan bulan Ramadan ini meningkatkan nilai sedekahnya. Kalau yang belum mulai dari sekarang bersedekah setiap hari dengan dalil tadi 2 malaikat. Karena kalau bicara zakat itu harus ada haul dan nisab. Ya, tapi bisa jadi Bapak yang sudah kena haul dan nisab. Cuma bayarnya jangan ditunda. Ya. Saya maunya bayarnya di bulan Ramadan saja, zakatnya boleh. Tapi jangan ditunda. Kalau dimajukan boleh. Tapi kalau dimundurkan jangan. Mestinya harta saya belum 1 bulan, belum 1 tahun, baru 10 bulan dijatuh di bulan Ramadan. It's okay, start dari situ, boleh. Ya, untuk mendapatkan nilai di bulan Ramadan itu lebih utama. Berarti tahun berikutnya bayarnya di bulan Ramadan. Sebetulnya belum 1 tahun ini kan, tapi takdim boleh dimajukan, yang tidak boleh takhir. Ya, yang tidak boleh takhir. Kalau takdim boleh. Ya, baru 9 bulan, baru 10 bulan, silakan hitung bulan Ramadan berapa harta yang ada, potong 2,5%, zakatkan di situ. Ya, berarti tahun depan mulainya Ramadan lagi. Ya, untuk mengikuti bulan yang terbaik. Nah, karena merasakan lapar dan haus itu ada peduli kepada yang lain. Karena kita ini kan banyaknya kekenyangan.
Kalau orang udah kenyang, ya, itu lupa sama yang lain-lain. Maunya apa? Tidur udah. Nggak bisa mikir. Ini kita Ramadan ini terasa lapar, ya Allah. Selalu kita ada komunikasi dengan Allah, rasa syukur kita, rasa sehat kita. Bedakan antara lapar dengan kelaparan. Ya, kelaparan itu benar-benar memang dia belum makan berhari-hari atau dia rakus. Koruptor itu kelaparan itu. Ya, koruptor itu kelaparan itunya. Ya. Makanya kan lebih apa? Lebih buruk daripada binatang. Nah, maka mudah-mudahan Ramadan ini merubah, ya, merubah suasana. Maka Ramadan ini sekali lagi jadikan pola. Bangun sebelum subuh, setiap hari bersedekah, ya kan? Kemudian bagaimana kita memperbanyak baca Quran. Itu pola yang sebenarnya harus kita wujudkan pada di luar bulan Ramadan. Saya kira ini, ya, banyak yang perlu kita bahas, tapi ini sebagai warning saja, mengingatkan saja. Yang jelas waktu Ramadan akan berakhir, ya, jangan sampai terlewat. Ini tahu-tahu udah 1 minggu aja. Ya Allah, udah 1 minggu. Wah, Masya Allah, begitu cepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.